Maka demi Allah, apapun yang dicapai manusia di dunia ini, kecanggihan infrastruktur ditopang dengan kecanggihan teknologi yang super modern dan dana triliunan rupiah, namun bila tanpa iman dan Islam, semua itu hanyalah ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, lalu hancur mencair roboh oleh terik panas sinar matahari. Sekali lagi, hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bisa bertahan dalam mengarungi kehidupan, terlebih dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Terkait dengan fitnah yang satu ini, dan ini merupakan ujian akhir zaman bagi mereka yang hidup di sistem di mana Dajjal merajalela sistemnya. Gambaran bahwa sistem Dajjal berkuasa di muka bumi ini adalah yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Orang jujur didustakan, para pendusta dibenarkan, dan para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin satu kaum, pemimpin satu bangsa. Itu kata Rasulullah SAW. Baina yaday di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Artinya jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, pastikan kita berada di pintu gerbang kiamat. Indikatornya kata Rasulullah, munculnya manusia-manusia buruk memimpin dunia. Sampai beliau menegaskan 3 kali di dalam sebuah hadis yang saya temukan di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ala inna min asyrati sa'ah, sampai mengangkat telunjuknya Rasulullah SAW. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi angturfa al-asrar wa tudu al-akhyar, munculnya, naiknya manusia-manusia buruk memimpin dunia, wa tudu al-akhyar, dan manusia-manusia terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Seolah tidak ada ruang bagi kebaikan untuk hidup di muka bumi saat itu. Seolah tidak ada jatah dan lahan tempat bagi orang yang baik dan jujur di muka bumi untuk memimpin saat itu. Memang itu sistem Dajjal. Dan di saat itu kata Rasulullah SAW, umat Islam ini akan dihadapkan pada satu kenyataan yang susah untuk dijawab, tapi menuntut jawaban yang harus segera diberikan. Terkait dengan itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang menggambarkan situasi nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar kata Rasulullah SAW, yusyadu nasu fil mahsyari khamsina alfasana wa kana miqdaru yaumihi ka alfasanatin mimma ta'ud. Umat manusia nanti di padang mahsyar akan digiring 50.000 tahun. Satu harinya sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Dikala itu Rasulullah bersabda, inna likulli nabiyyin wa rasulin fil mahsyari haudan alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul nanti di padang mahsyar, mereka punya telaga mereka masing-masing yang diberi nama dengan nama mereka. Ada Haudu Adam alaihissalam, ada telaga Adam, Haudu Muhammad SAW, termasuk Haudu Rasulullah SAW. Ada Haudu Ibrahim, ada Haudu Musa, telaga Musa dan sebagainya. Wa ana faratukum alal haud, kata Rasulullah, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan kalian akan sampai ke telagaku nanti. Faman waradahu, dan siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, dia pasti meminum air telagaku. Wa man syariba minhu wa lazamata minal ma', dan barang siapa yang berhasil meminum air telagaku walaupun hanya seteguk saja, la yazmau ba'da hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk surga. Artinya apa? Siapapun nanti di padang mahsyar di antara kita yang berhasil sampai di telaga Rasulullah SAW dan berhasil meminumnya, dijamin bukan hanya tidak haus, tetapi juga pasti masuk surga. Ini satu kebanggaan bagi kita tentunya sebagai umat Rasulullah SAW. Dan ini sebab Allah mencintai Rasulullah, menjadikan kita seperti itu. Namun belakangan ini kita dihadapkan, memang kemudahan Allah berikan, tapi di balik kemudahan itu ada kesulitan yang harus kita hadapi. Sebagaimana kesulitan itu jika kita berhasil menghadapinya, maka kemudahan Allah berikan. Kesulitannya adalah kita harus menentukan pilihan yang berat untuk mendapatkan hal semacam itu. Di balik kemudahan nanti kita akan masuk surga dengan meminum air telaga tadi, ada kesulitan yang membutuhkan jawaban yang berat bagi kita. Kenapa demikian? Karena konsekuensinya kita bisa kehilangan pangkat kita, kita bisa kehilangan jabatan kita, bahkan kita bisa kehilangan dunia kita. Apa itu ya Rasulullah? Sampai seberat itu kami harus menghadapinya.
Maka Rasulullah mengingatkan, kembali Rasul mengatakan dengan kalimat ala, ingatlah, ala innahu satakunu ba'di umara, ingatlah bahwa sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian umara, akan muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian yang bermacam-macam karakternya. Tapi apa kata Rasulullah? Man saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya demi pangkatnya, demi jabatannya, demi penghasilan dunianya, wa anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya zolim, ditolong demi mendapatkan dunia. Falaisa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaisa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah sampai ke telagaku. 3 ancaman ini Rasul berikan kepada siapapun sampai hari ini bagi kita termasuk umatnya, yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, yang menolong kebijakan zalim pemimpinnya. 1, kata Rasulullah, falastu minhu, falisa minni, dia bukan umat. Artinya Rasulullah tidak peduli dengan amal ibadahnya. Rasulullah tidak akan kagum dengan iman Islamnya, bahkan tidak mengakuinya sebagai umat beliau. Yang kedua, walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan menolongnya dengan syafaatnya, padahal begitu mudah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi perbuatan ini menghijab antara dia dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sedikit pun tidak melakukan pembelaan kepadanya, padahal dia berjuang mati-matian melaksanakan sunnah. Tapi dalam hal ini dia salah pilih, tergiur dengan pangkat, tergiur dengan jabatan, tergiur dengan bonus bulanan di dunia. Dia korbankan syafaat Rasulullah SAW. Itu artinya menghina Rasulullah SAW, menomorduakan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan kepada malaikat, sukan liman badalim ini, seret dia, jauhkan dia dariku. Ini pilihan yang dimaksud. Tentukan hari ini siapa yang kita pilih, Allah dan Rasul, kesempatan mendapatkan peluang nanti masuk surga dengan meminum air telaga mahsyar, telaga Rasulullah, atau dunia bersama para pendusta dan orang-orang yang zalim.